Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya reading energi Gemini sepanjang tahun 2024, Gemini Moon. Namun teman-teman tonton juga untuk bacaan zodiak ascendant atau zodiak sun teman-teman untuk lebih banyak mendapatkan informasi. Mana yang lebih resonate nantinya bisa teman-teman jadikan untuk rules sepanjang tahun 2024. Gemini di tahun 2023 memang benar-benar penuh dengan perjuangan ya, karena beberapa planet malefik transit dan retrograde, khususnya Mars yang retrograde sampai 3 bulan lamanya di house pertama Gemini, dan ini jarang banget terjadi. Ini berimpact pada karakter Gemini, pemikiran Gemini, cara pandang Gemini juga berkaitan dengan koneksi Gemini dengan pasangan atau bahkan di dalam pernikahan. Mars membuat Gemini ambisius, posesif, impulsif, dan punya emosi yang tidak terkendali sepanjang tahun 2023 ketika Mars retrograde sampai 3 bulan lamanya, sehingga ada kecenderungan mengambil keputusan terburu-buru, bersikap tanpa berpikir panjang, dan berpikiran terlalu berlebihan, bahkan bersikap juga terlalu berlebihan menghadapi segala situasi di tahun 2023, khususnya ketika Merkuri retrograde di Gemini sampai 3 bulan lamanya di tahun 2023. Dan ada juga sebagian Gemini yang bermasalah di kesehatan, sampai harus masuk ke ruang bedah atau setidaknya harus sering konsultasi ke dokter. Oke Gemini, 2023 telah berlalu. 2024 saya yakin Gemini akan lebih mulus menjalani proses kehidupannya, karena di 2024 beberapa planet malefik tidak transit dan juga tidak retrograde. Udah puas retrograde-nya di tahun 2023 ya. Gemini, untuk Mars retrograde di Cancer hanya satu kali di 2024, yaitu di tanggal 7 Desember 2024 sampai 4 Februari 2025. Di awal tahun 2024, Mars memulai pergerakan di house ke-8 Gemini. Mars di Capricorn start, New Moon start di Capricorn, dan Sun juga start di Capricorn. Ketiganya di house ke-8 Gemini. Ini menggambarkan awal tahun 2024 Gemini akan memulai penyembuhan, memulai tatanan baru, beberapa perubahan di dalam kehidupan Gemini yang perlu untuk lebih serius ditata. Pengeluaran uang bisa meningkat pada awal tahun 2024. Ini bisa karena revisi, renovasi, atau perbaikan dari tatanan keuangan, atau juga biaya rumah sakit, biaya konsultasi ke dokter, atau sebagian kecil biaya untuk masuk ke ruang bedah. Dan Gemini memang harus lebih fokus ke dirinya pada periode akhir tahun dan awal tahun. Jadi di masa transisi tahun nih ya. Coba Gemini ingat kembali di masa sebelumnya, akhir tahun 2022 menjelang 2023. Nah, ini juga di akhir tahun 2023 menjelang 2024 sampai periodenya di bulan Januari 2024. Begitu juga nanti tahun-tahun selanjutnya. Setiap dari diri kita memang perlu memperhatikan kapan periode-periode kita lagi kuat-kuatnya stamina atau lagi lemah-lemahnya stamina. Kalau saya sendiri setiap bulan November, nah di bulan November itu stamina saya menurun, jadi saya akan lebih banyak mengambil aktivitas di dalam rumah, tidak melakukan perjalanan, karena walaupun saya tidak kemana-mana, bisa saja saya mengalami masalah kesehatan yang harus membuat saya istirahat. Nah, begitu juga teman-teman semua. Itu sebabnya harus dulu mengenal diri sendiri. Barulah kita memahami periode-periode kita. Kalau kita nggak kenal diri sendiri, bagaimana kita ngerti periode-periode kita? Dan bagi saya, untuk menyiasati bulan-bulan terlemah saya, maka saya akan menyelesaikan aktivitas kesibukan sebelum bulan November. Atau kalaupun ada jadwal perjalanan di bulan November, saya akan mundurkan ke Desember atau saya selesaikan kalau bisa sebelum bulan November. Dan saya juga akan lebih banyak mengumpulkan aktivitas-aktivitas apa yang ingin saya buat di bulan November, planning saya, yang aktivitas itu memang untuk dikerjakan di dalam rumah. Ya, khususnya di bulan November saya lebih punya banyak waktu untuk menyelesaikan reading untuk teman-teman untuk tahun 2024. Jadi sebenarnya universe itu memberikan kita periode-periode yang memang sebenarnya ada fungsinya kalau kita terkoneksi dengan diri kita.
sedikit pengalaman dan pengetahuan yang bisa saya sharing kepada teman-teman Gemini agar teman-teman Gemini lebih mengerti gambaran apa yang saya sampaikan. Oke Gemini, kemudian di awal tahun 2024, Merkuri dan Venus start di Sagittarius, yaitu di house ke-7 Gemini. Uniknya, Venus tidak ada retrograde selama tahun 2024 dan Venus berjalan beriringan bersama dengan Merkurius. Ketika Merkurius retrograde dalam satu house, Venus tetap nungguin Merkurius sampai selesai retrograde-nya, kemudian transit beriringan dengan Merkurius. Seperti dua soulmate yang berjalan nih. Nah, ketika Merkurius dan Venus berada di house ke-7 Gemini di awal tahun, untuk Gemini yang sudah menikah, maka ini adalah saatnya membuka lembaran baru di dalam pernikahan. Tapi ini juga menggambarkan kalau pernikahan Gemini masih ada bayang-bayang orang ketiga. Nah, orang ketiga yang menjadi bayang-bayang ini bisa saja sudah berlalu, kemudian sudah diselesaikan, dan kemudian memutuskan nih Gemini dan pasangannya untuk memulai lembaran baru. Tetapi bayang-bayang orang ketiga ini masih menjadi hal-hal yang menyebabkan dampak traumatik, apakah untuk Gemini atau pasangan Gemini ya, karena ini berada di house ke-7 artinya koneksi dua orang. Atau bisa saja ini ketakutan tentang orang ketiga yang masuk di masa depan. Jadi ada trust issue ya di dalam hubungan Gemini dalam pernikahan. Dan Merkurius di house ke-7 juga bisa menyebabkan masalah dokumen, masalah legalitas dan identitas pernikahan. Tetapi ini juga adalah periode untuk menuntaskan itu semua. Masalah-masalah yang diketahui memang harus diselesaikan. Misalnya adanya trust issue. Maka ketika Merkuri dan Venus berada di house ke-7, diselesaikan trust issue-nya. Kalau ada masalah dokumen atau legalitas pernikahan, ya ini periodenya untuk menyelesaikan. Tidak menggantung-gantung masalah yang menjadi duri di dalam hubungan pernikahan Gemini. Merkuri akan retrograde 3 kali di tahun 2023. Merkuri retrograde in Aries yang pertama di tanggal 2 April sampai 25 April berada di house ke-11 Gemini. Merkuri retrograde yang kedua in Leo tanggal 5 Agustus sampai 29 Agustus terjadi di house ketiga Gemini. Merkuri retrograde yang ketiga in Scorpio di tanggal 26 November sampai 16 Desember terjadi di house ke-6 Gemini. Merkuri retrograde yang pertama masih didampingi oleh Jupiter yang berada di house ke-11 Gemini karena Jupiter akan transit di bulan Mei. Jadi ketika bulan Maret Jupiter masih berada di house ke-11 Gemini. Begitu juga dengan Uranus. Pada periode Merkuri retrograde yang pertama ini, Gemini kemungkinan melakukan perjalanan, bertemu dengan teman-teman atau reuni dengan keluarga atau terhubung dengan sosial yang lebih luas. Perjalanan domestik atau bagi Gemini yang sedang menempuh pendidikan, ini periode untuk melakukan perjalanan bolak-balik ya, melakukan bimbingan atau bolak-balik ke rumah sekolah atau ke kampus ya untuk menyelesaikan bisa saja ini menuju tugas akhir. House ke-11 ini juga terkait dengan keuntungan, reward, hasil yang harus didapatkan. Ketika Merkuri retrograde, Merkuri ini adalah Lord dari Gemini sendiri, maka Gemini ngerasa ada keuntungan yang masih ngegantung. Mungkin ada masalah juga di transaksi perbankan atau transaksi mobile banking ya. Ada keuangan yang nyangkut, yang keuangan itu adalah keuntungan ataupun bonus yang harus didapatkan Gemini. Ini bisa terjadi di transaksi keuangan Gemini sendiri atau transaksi keuangan perusahaan tempat Gemini bekerja, sehingga ada yang ngegantung ya. Tapi setelah Merkuri selesai retrograde-nya ini akan lancar kembali. Jadi penundaan Gemini untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan hasil dari pekerjaan. Dan pada periode Merkuri retrograde yang pertama ini juga hati-hati Gemini, mungkin kamu bisa mengalami kelupaan atau kealpaan untuk membayar kewajiban tertentu, misalnya membayar cicilan kartu kredit atau membayar iuran-iuran, dibuat pengingatnya di handphone Gemini masing-masing atau di mana Gemini biasanya nempelin memo ya, agar tidak terkena sanksi. Kemudian Merkuri retrograde yang kedua di house ke-3 Gemini. Beroposit dengan house ke-9 ada Saturnus yang jagain house ke-9 Gemini.
Pada periode ini Gemini akan menghadapi koneksi dengan pemerintah, berikut juga dengan peraturan-peraturan, kemudian dengan figur bapak atau figur pimpinan atau figur otoritas, atau figur guru bagi sebagian Gemini yang sedang menjalani pendidikan. Namun, pada periode Merkuri retrograde yang kedua, Saturnus juga retrograde, masih tetap di house yang sama, yaitu di house Aquarius, di house ke-9 Gemini. Periode Saturnus retrograde di tanggal 29 Juni sampai 15 November, dan Saturnus tidak ada transit di tahun 2024. Dampaknya adalah sulitnya Gemini untuk bisa berkomunikasi dengan figur pimpinan atau figur pemerintah atau figur guru atau figur bapak, energi dari Saturnus ya. Kalau Gemini ada memohonkan entah ini permohonan cuti atau permohonan dokumen, permohonan perizinan atau minta izin secara lisan kepada figur bapak ya. Ini sepertinya akan lama banget dipertimbangkan ya, karena Saturnus ketika retrograde ini sepertinya mengabaikan, tidak terlalu memperdulikan apa yang dimohonkan. Tapi satu sisi juga permohonan atau permintaan Gemini ini tanpa dianalisis dan bisa langsung diiyakan. Jadi tergantung keberuntungan masing-masing nih. Dan hal terburuknya, permohonan ataupun proposal Gemini kurang mendapatkan tanggapan dari figur pimpinan, otoritas, ataupun figur bapak, ataupun figur guru, sehingga Gemini merasa diabaikan atau Gemini merasa kok lama banget ya permohonan saya disetujui atau diproses gitu. Kemudian pengaruh Merkuri retrograde yang ketiga di house ke-6 Gemini, ada kesempatan Gemini untuk melakukan perjalanan internasional, perjalanan jarak jauh. Ini bisa perjalanan ke tanah suci ya, perjalanan mengunjungi tempat-tempat spiritual karena pada bulan Desember dan November ya, Jupiter sudah masuk ke house ke-12 Gemini. Kemudian Neptunus tidak ada transit di tahun 2024 namun akan retrograde di tanggal 2 Juli 2024. Posisi Neptunus masih tetap menjaga house ke-10 Gemini. Neptunus ini adalah spirit guide yang akan mendampingi Gemini sepanjang 2024 di area profesi, pekerjaan, kehormatan, karir, ataupun usaha yang dijalani oleh Gemini. Namun Rahu juga berada di house ke-10 Gemini sepanjang tahun 2024. Jadi ini antara angels dan devil. Rahu ini adalah ambisi, sehingga akan memberikan Gemini rasa tidak nyaman di area pekerjaan, rasanya pengen resign atau pengen berhenti, pengen bertukar pekerjaan, berganti bisnis, berganti usaha. Dan ada tekanan-tekanan yang berdampak ke kehormatan dan harga diri Gemini di lingkungan pekerjaan. Ketidakcocokan dengan rekan kerja, dengan partner kerja, ketidakcocokan komunikasi dengan customer ataupun klien ini bisa terjadi. Tapi karena Neptunus mendampingi Gemini di house ke-10, maka kalau Gemini ngikutin intuisi, kesabaran dari Neptunus, tidak terlalu terburu-buru, menekan ambisi, menekan emosi, maka semuanya masih bisa terkendali. Pada area pekerjaan, karir, bisnis, usaha, dan kehormatan mungkin akan dapat pesan-pesan semesta nantinya Gemini atau pesan-pesan angka kembar yang ngebimbing Gemini. Kemudian Jupiter di tanggal 1 Mei 2024 akan transit dari Aries ke Taurus, dari house ke-11 ke house ke-12 Gemini. Sebelum Jupiter transit, Jupiter masih memberikan berkah Gemini, mendapatkan keuntungan hasil dari kerja keras Gemini, mendapatkan teman-teman yang baik, teman-teman yang mendampingi Gemini, atau ya Gemini fokus ke dunia sosial, suka banget terhubung dengan dunia sosial atau media sosial. Namun ketika Jupiter nanti masuk ke house ke-12, ada hal-hal yang harus Gemini lepaskan, termasuk juga keterhubungan Gemini dengan teman-teman yang mungkin kurang bermanfaat bagi Gemini. Masuknya Jupiter ke house ke-12 Gemini ini bisa menyebabkan perpindahan. Perpindahannya dari tempat yang tidak nyaman ke tempat yang lebih nyaman, karena Jupiter ini kan keberuntungan ya. Perpindahan tempat tinggal, perpindahan lokasi tempat kerja, perpindahan kota, atau mungkin ada sebagian Gemini yang bisa mendapatkan tempat tinggal free ya dari perusahaan atau bisa membeli rumah pribadi di kota yang lain. Atau setidaknya tanah yang Gemini pikir bisa untuk Gemini bangun nantinya suatu saat nanti untuk hari tua. Jupiter yang masuk di house ke-12 ini juga bagi Gemini yang bekerja di negara asing ya, ini menggambarkan adanya rezeki yang
akan datang. Nah, rezeki ini rezeki tidak terduga. Kemudian juga kalau Gemini sering mendoakan nenek moyang atau leluhur, ini juga akan memperderas rezeki Gemini. Kemudian Uranus akan transit dari Aries ke Taurus, dari house ke-11 ke house ke-12 Gemini pada tanggal 1 Juni 2024. Namun di tanggal 13 Desember Uranus akan retrograde nih, akan bergerak mundur lagi dari Taurus ke Aries, dari house ke-12 ke house ke-11 Gemini. Jadi posisinya balik lagi ke house ke-11 Gemini. Uranus mempengaruhi Gemini dari dampak global, perubahan tatanan dunia misalnya, perubahan peraturan-peraturan misalnya, atau sesuatu yang tidak terlihat tapi efeknya itu berdampak, misalnya radiasi ya, atau circle pertemanan, atau lingkungan. Nah, selama Uranus berada di house ke-11 Gemini, opposite dari house ke-11 adalah house ke-5, ini mempengaruhi cara pikir Gemini dan cara pandang Gemini tentang masa depannya, tentang pertemanan, tentang sosial. Gemini sebenarnya dipenuhi dengan inovasi-inovasi, tetapi ada kecenderungan Gemini menerapkan inovasinya pada circle pertemanan atau lingkungan yang tidak bisa menerima inovasi Gemini. Sehingga kalau Gemini lemah, maka Gemini bukannya membawa inovasi baru, tetapi justru terbawa pada circle lingkungan atau circle pertemanan yang justru menjerumuskan Gemini pada pandangan-pandangan yang sempit. Misalnya nih, Gemini berempati terhadap kemiskinan atau keterpurukan seseorang atau kelompok tertentu. Sehingga Gemini akan berusaha untuk membantu seseorang atau pihak tertentu itu keluar dari kemiskinan ataupun keterpurukannya. Kemudian Gemini berpikir dengan caranya sendiri. Misalnya kasih materi, memenuhi kebutuhan seseorang atau kelompok tertentu, atau kasih modal untuk usaha seseorang atau kelompok tertentu itu dengan tujuan niat baik ya, agar seseorang atau kelompok tertentu itu keluar dari keterpurukan atau keluar dari kemiskinan. Tetapi strategi Gemini ini sifatnya asumsi dan spekulasi ya, karena dipengaruhi oleh Uranus. Yang dampak negatifnya, kalau Gemini tidak segera ngerem ya supply Gemini, maka justru yang terjadi adalah seseorang atau kelompok tertentu tersebut tidak keluar dari kemiskinan atau keterpurukannya, tetapi justru adiktif terhadap Gemini. Minta disuplai terus dari Gemini. Dan ini akan membuat Gemini capek sendiri. Artinya apa? Spekulasi, untung-untungan yang dipengaruhi oleh Uranus dapat terlihat bahwa itu tidak menguntungkan sama sekali. Kemudian dampak transitnya Uranus ke house ke-12, kemudian balik lagi ke house ke-11. Hal-hal yang tadinya Gemini pikir sudah selesai ketika Uranus masuk ke house ke-12, ternyata di bulan Desember hal-hal itu belum selesai dan butuh penyelesaian. Ini juga ada kaitannya dengan pekerjaan. Ketika Rahu berada di house ke-10 ya sepanjang tahun 2024, Gemini ngerasa nggak nyaman banget di area pekerjaan, rasanya pengen pindah atau pengen resign. Nah, rasa ini akan terasa banget ketika Uranus masuk ke house ke-12 Gemini di periode 1 Juni sampai awal Desember. Hati-hati dalam mengambil keputusan besar Gemini pada periode ini, karena ketika nanti Uranus balik lagi ke house ke-11 Gemini, Gemini justru berpikir tentang kerugian dari keuntungan yang Gemini lepaskan. Contohnya, kalau Gemini salah mengambil keputusan pada periode Juni sampai awal Desember, memilih untuk resign, pada bulan Desember ketika Uranus balik lagi ke house ke-11, Gemini justru berpikir, wah rugi banget saya kemarin resign. Kalau saya tidak resign kemarin kan tabungan saya bisa bertambah setiap bulannya, uang saya masih ada, kemudian saya bisa melakukan banyak hal dengan uang saya. Ini sekarang sudah ada yang menggantikan posisi saya, enak banget dianya gitu. Jadi ada kajian tentang keuntungan dan kerugian. Atau kalau Gemini memilih resign karena seseorang pada periode bulan Juni sampai awal Desember. Nah, ketika Uranus masuk lagi ke house ke-11 Gemini pada bulan Desember, Gemini akan berpikir, wah nyesel banget kemarin saya gara-gara dia, saya ninggalin pekerjaan saya. Nah, sekarang saya nggak dapat apa-apa, nggak bisa menikmati apa-apa, uang juga saya rasanya sulit karena dia. Dia juga nggak bisa bantu saya gitu. Dia juga nggak bisa memenuhi kebutuhan saya gitu. Jadi ada pandangan-pandangan untung rugi ya.
Semoga teman-teman sampai di sini sudah mengerti. Jupiter yang berada di house ke-12 dipengaruhi dengan Uranus juga Gemini berpikir ingin membuka usaha di kampung halaman. Jadi kalau Gemini di luar negeri, ya Gemini berpikiran buka usaha di kampung halaman yang dijagain oleh keluarga. Jadi ada suatu pekerjaan, aktivitas, kegiatan yang intinya adalah untuk sumber pendapatan ya, yang tidak Gemini lakukan secara langsung. Gemini tidak terjun langsung ke bisnis ataupun usaha itu, tetapi diwakilkan oleh orang lain. Yang orang lain ini bagian dari orang yang dipercaya oleh Gemini. Bisa keluarga atau memang Gemini membayar orang kepercayaan. Oke, kemudian Mars yang retrograde di tanggal 7 Desember, hanya satu kali retrograde ya di tahun 2024. Mars retrograde in Cancer di house kedua Gemini. Mars berada di house kedua ini akan memperkuat keuangan Gemini. Jadi pada bulan Desember Gemini mungkin akan mendapatkan sumber keuangan yang tidak terduga, ada ambisi antusias untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kalau menjalani bisnis ya semangat banget untuk buka toko, menjalani bisnis ataupun usaha atau ternak ataupun tani ya. Ada semangat tinggi untuk mendapatkan keuntungan berlipat atau keuntungan yang berlimpah dan kesempatan-kesempatan juga ada. Tetapi juga adanya pengeluaran-pengeluaran. Seperti tadi yang di awal video saya sampaikan, Gemini perhatikan untuk khususnya akhir tahun dan awal tahun, masa transisi pergantian tahun, itu adalah masa-masa terlemah Gemini. Fokuslah kepada diri sendiri. Pada akhir tahun 2023-2024 dengan dipengaruhi energi Mars serta Merkuri retrograde ya di Scorpio, Gemini mungkin akan melakukan perjalanan internasional sehingga akan ada pengeluaran uang yang cukup deras. Meskipun pemasukan deras, tetapi pengeluaran uang juga cukup deras. Jadi perlunya ada pengendalian diri. Tapi kemungkinan ada juga pengeluaran uang yang memang tidak bisa dikendalikan. Misalnya biaya pengobatan, biaya check up, atau biaya perbaikan-perbaikan. Misalnya perbaikan rumah, atau perbaikan dokumen tertentu, atau perbaikan koneksi hubungan ya. Mungkin traktir teman atau traktir keluarga, supaya hubungan keluarga lebih dekat. Dan akhir tahun juga kan momennya perayaan, jadi wajar kalau banyak pengeluaran di akhir tahun. Namun karena Mars posisinya retrograde, jadi ada sesuatu yang pengen Gemini selesaikan, Gemini tuntaskan, tapi adanya keterlambatan. Dan ini ada keterbatasan kekuatan ya. Misalnya sesuatu yang Gemini pengen tuntaskan, tetapi memang periodenya belum gitu. Jadi semaksimal mungkin pun Gemini mencurahkan tenaga, energi, atau bahkan uang pada sesuatu itu kalau memang belum waktunya untuk selesai ya belum. Ya, impulsifnya dikendalikan pada periode bulan Desember ini. Rahu yang berada di house profesi, pekerjaan, dan karir ini memungkinkan Gemini bekerja dengan negara asing. Misalnya ya bekerja di luar negeri atau kalaupun bekerja di Indonesia ada kaitan dengan orang asing. Mungkin pimpinan orang asing nantinya ya, atau kalau bisnis usaha ada kaitan dengan negara asing. Kemudian di tahun 2024, dunia mengalami 4 kali gerhana, 2 kali gerhana bulan, 2 kali gerhana matahari. Untuk Gemini, gerhana bulan penumbra in Libra, tanggal 25 Maret, terjadi di house kelima Gemini. Ditutup dengan gerhana matahari total in Aries, tanggal 8 April, di house ke-11 Gemini. Pada periode bulan Maret dan April, ada penuntasan dari siklus pertemanan, ada akhir dari circle pertemanan. Yang ini juga adalah periodenya Jupiter akan transit ke house ke-12 kan ya. Jadi mungkin Gemini melihat adanya circle pertemanan yang tidak sehat atau lingkungan yang tidak sehat. Gemini akan mengangkat dirinya kembali sendiri keluar dari circle itu untuk menuju kehidupan yang lebih sehat. Demi masa depan yang lebih baik tentunya karena gerhana matahari totalnya di house ke-11 Gemini. Jadi Gemini akan melihat kualitas dirinya. Kalau sebenarnya kualitas Gemini bukan berada di circle lingkungan ataupun pertemanan itu. Kemudian gerhana bulan parsial in Pisces tanggal 18 September terjadi di area house ke-10, pekerjaan, karir, bisnis, profesi, dan kehormatan. Diselesaikan dengan gerhana matahari cincin di Virgo di house ke-4 Gemini di tanggal 2 Oktober. Pada periode September dan Oktober ini, ketika periodenya Saturnus retrograde ya,
Yang pertama ada masalah pekerjaan yang sudah terselesaikan. Jadi ini tentang situasi pekerjaan Gemini yang tadi saya sampaikan tidak nyaman. Di bulan September ketidaknyamanan ini akan berakhir. Jadi Gemini hanya butuh sabar aja untuk mengendalikan situasi tidak nyaman. Kalau Gemini resign sebelum bulan September atau memilih untuk beralih sebelum bulan September, maka ketika 18 September sudah terjadi gerhana bulan in Pisces, Gemini nggak bisa balik mundur. Ya, segala keputusan ada konsekuensinya, Gemini harus maju terus. Dengan adanya gerhana matahari cincin di house ke-6 Gemini, ini arahnya Gemini balik ke kampung halaman atau ke tanah kelahiran atau memulai dari nol kembali. Tapi kalau Gemini tidak resign, tetap memilih bertahan dengan pengendalian diri, maka pada periode tanggal 18 September gerhana matahari parsial ini menyelesaikan situasi ketidaknyamanan. Ya, berangsur-angsur situasi mulai membaik. Dan kemudian gerhana matahari cincin di house keempat ini sepertinya akan memunculkan situasi masalah baru dalam lingkungan tempat tinggal ataupun keluarga Gemini. Ada kaitannya dengan anak. Apalagi ada Ketu di house keempat, sepertinya ada pemutusan komunikasi atau ada masalah miskomunikasi dengan anak. Tapi ini juga menggambarkan adanya kehadiran anggota keluarga baru di dalam keluarga Gemini. Terungkapnya masalah-masalah tersembunyi di dalam lingkup keluarga, tempat tinggal, ataupun rumah tangga. Keterungkapan ini bukan harus ditakuti, sesuatu yang terungkap memang sudah waktunya untuk terungkap kan ya, jadi memang harus diselesaikan Gemini. Dan periode penyelesaiannya ketika gerhana matahari cincin in Virgo, nanti ketika gerhana bulan di Virgo di tahun 2025, periodenya 6 bulan. Kurang lebih ya. Oke, Gemini, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share. Semoga tahun 2024 Gemini dilimpahkan kebahagiaan, sehat-sehat Gemini, serta keluarga Gemini, kelimpahan rezeki juga menyertai, dan harus tetap bahagia ya Gemini. Saya pikir cukup. Nantikan video selanjutnya. Untuk teman-teman yang ingin dibacakan bacaan personal Vedic, ada nomor WhatsApp saya di Instagram Kristal Tarot Indonesia ataupun di deskripsi pada channel YouTube New Crystal Tarot Reader. Bagi teman-teman yang baru tahu, New Crystal Tarot Reader adalah channel kedua. Di sana teman-teman bisa join membership ya, dan bisa nonton bacaan-bacaan kartu tarot update setiap bulannya. Thank you for watching. Bye-bye.